Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Alfirjayasya dengan NIM 0314232021 dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia 1, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi dialektologi yang berjudul Asal-usul dialektologi dan sejarah dialektologi. Baiklah, materi yang pertama yaitu pengertian dialektologi. Istilah dialektologi berasal dari kata dialek dan kata logi. Kata dialek berasal dari bahasa Yunani dialektos. Kata dialektos digunakan untuk menunjukkan pada keadaan bahasa di Yunani yang memperlihatkan perbedaan-perbedaan kecil dalam bahasa yang mereka gunakan. Adapun kata logi berasal dari bahasa Yunani yaitu logos yang berarti ilmu. Gabungan dari kedua kata ini beserta artinya membawa pengertian dialektologi sebagai ilmu yang mempelajari suatu dialek saja dari suatu bahasa dan dapat pula mempelajari dialek-dialek yang ada dalam suatu bahasa. Dialektologi adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari variasi-variasi bahasa dengan memperlakukannya dengan struktur yang utuh. Yang kedua, asal-usul dan sejarah dialektologi. Dialektologi lahir pada waktu adanya pengaruh oleh aliran romantik di Eropa terhadap bidang linguistik yang mengilhami gagasan untuk melestarikan bahasa-bahasa yang dianggap lebih wajar dijumpai di dalam kehidupan sehari-hari. Pada waktu itu terdapat pandangan yang berasumsi bahwa bahasa-bahasa baku tidak mencerminkan keaslian karena terdapat banyak penyimpangan dari bahasa yang wajar yang dipakai sehari-hari oleh masyarakat penuturnya. Hal itu terkait dengan temuan hukum perubahan bunyi tanpa kecuali oleh kaum Neogrammarian. Perubahan bunyi tersebut dimungkinkan dapat menyebabkan suatu dialek mengalami kepunahan. Dialektologi sebagai cabang linguistik berfokus pada studi variasi bahasa yang muncul dari perbedaan geografis dan sosial. Asal-usul dialektologi dapat ditelusuri ke abad 19, ketika para linguistik Eropa mulai mengidentifikasi dan mendokumentasikan perbedaan dialek dalam bahasa-bahasa mereka. Penelitian awal ini menekankan pentingnya memahami bagaimana faktor-faktor seperti lokasi dan komunitas mempengaruhi penggunaan bahasa. Seiring berjalannya waktu, dialektologi berkembang menjadi disiplin yang lebih sistematis. Pada abad ke-20, metode penelitian yang lebih canggih diperkenalkan, termasuk survei lapangan dan analisis statistik. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada perbedaan fonetik dan leksikal, tetapi juga pada aspek sintaksis dan semantik dari dialek. Hal ini membantu para peneliti untuk memahami dinamika bahasa dalam konteks sosial yang lebih luas. Ketiga, perkembangan dialektologi. Nah, perkembangan dialektologi ini ada dua. Yang pertama, perkembangan dialek dapat menuju kepada dua arah, yaitu menjadi lebih luas daerah pakainya dan bahkan mungkin menjadi bahasa baku atau malah dapat lenyap. Baik perkembangannya yang membaik maupun yang memburuk. Semuanya itu selalu kembali kepada faktor-faktor penunjangnya. Apakah itu faktor kebahasaan ataukah faktor luar bahasa? Perkembangan dialektologi yang kedua, dalam perkembangannya dialektologi bergabung dengan strukturalisme dan generativisme. Studi dialek yang dulu dianggap terlalu praktis dan kurang teoritis, sekarang diterapkan pada bidang-bidang di luar bahasa seperti sosial dan budaya, termasuk sejarah, sastra, antropologi, dan folklore. Selain itu, dialektologi yang dulunya dianggap sebagai cabang ilmu yang otonom, sekarang saling terkait dengan cabang ilmu lain seperti demografi untuk menunjukkan hubungan antara usia dengan variasi bahasa
yang ada dalam suatu daerah. Sekian video materi dialektologi dari saya. Terima kasih.